Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna asyaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita lantunkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia dan anugerahnya sampai saat yang berbahagia ini. Dengan semua itu, alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu perintahnya. Dan ini pertanda bahwa kita adalah salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diundang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita adalah orang-orang yang disayanginya. Betapa banyak orang-orang di luar sana terkadang ia ingin pergi ke masjid menunaikan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada saja halangan dan rintangan, alasan-alasan karena hatinya tidak bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh waktu sudah mengingatkan kepada kita semua. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, berterima kasih kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal semua kita ketika kita di dalam kandungan terlepas dulu dari agamanya, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita ketika dilahirkan ke permukaan bumi ini akan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian juga menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelalaian, kealpaan, sehingga kita kufur atas nikmat Allah, lupa atas perintah-perintah Allah, begitu percaya diri melakukan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap Jumat khatib dari mimbar mengingatkan ittaqullah, usikum bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kita tidak lupa. Terkadang dengan berbagai macam kesibukan kita lupa kepada Allah. Maka di sini diingatkan ittaqullah, kembali kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, perbaiki segala apa yang bisa diperbaiki. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza musliman bighairi haqqin faka'annama hadama baitallah." Rawahu at-Tabarani fi as-Shaghir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyakiti seorang muslim, barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa alasan, maka seolah-olah dia sudah menghancurkan Baitullah,
sudah menghancurkan Ka'bah. Dalam hadis yang lain, la zawalad dunya ahwanu indallahi man qatala mu'minun bighairi haqqin. Sungguh hilangnya Ka'bah, hancurnya rumah Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar ketimbang dengan sebuah pembunuhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika ada satu orang, ada satu kelompok ingin menghancurkan Ka'bah, ingin merusak rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman, orang yang berislam mendengar berita tersebut, kabar tersebut, maka akan begitu marah. Kita pasti akan mencari orang tersebut, kelompok tersebut, siapa yang berani-beraninya ingin menghancurkan, merusak rumah Allah, Ka'bah, Baitullah. Kita akan mencarinya, atau sekurang-kurangnya pasti kita akan melakukan berbagai macam daya dan upaya untuk menghentikan orang tersebut, karena yang ingin dihancurkan adalah Baitullah, rumah Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika dunia ini hancur, dunia ini fana, seluruh dunia ini fana, hancur, maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Begitu juga ketika Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala roboh, hancur, rusak dan seterusnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebuah pembunuhan. Ketika seorang anak manusia dibunuh bighairi haqqin, tanpa alasan yang jelas, maka di mata Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa sekali. Allah marah sekali akan tindakan-tindakan tersebut. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini perihal nyawa, hidup dan mati. Perihal nyawa, hidup dan mati itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun manusia di permukaan bumi ini, walaupun dia punya kekuasaan yang luar biasa, ikut campur urusan nyawa manusia. Tidak ada. Nyawa manusia urusan Allah Subhanahu wa taala, mutlak urusannya. Maka jika ada seseorang, jika ada kelompok yang suka membunuh orang lain tanpa alasan, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk yang paling hina, dia makhluk yang paling dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Bukan hanya hari ini, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, sudah puluhan tahun lamanya para Yahudi laknatullah alaih, mereka membunuh kaum muslimin, menembak dengan membabi buta anak-anak dan orang tua, perempuan, orang-orang yang tidak berdaya, masyarakat yang tidak punya kuasa. Mereka membunuh setiap hari, menembak setiap hari dan seterusnya. Mereka menghancurkan rumah tempat tinggal masyarakat yang tidak berdosa, kaum muslimin, saudara-saudara kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu mereka ingin berdamai, tapi perdamaian tersebut mereka sia-siakan kembali. Mereka kembali membuat ulah, membunuh umat Islam, membunuh kaum muslimin dan seterusnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita sebagai saudara seiman dan seislam tidak punya kemampuan untuk pergi ke sana, tidak punya kekuatan untuk menghancurkan musuh Allah Yahudi laknatullah. Apa yang bisa kita lakukan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan di antara yang lain adalah memboikot produk-produk yang dibuat oleh Yahudi, memboikot produk-produk yang berafiliasi walaupun tidak diproduksi oleh Yahudi tapi berafiliasi kepada Yahudi. Keuntungannya dikirim kepada Yahudi,
kemudian mereka membeli alat perang, membeli peluru untuk membunuh umat Islam. Kita boikot produk-produk mereka, makanan-makanan yang diproduksi oleh mereka, kebutuhan rumah tangga yang diproduksi oleh mereka, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diproduksi oleh mereka, kita boikot. Kenapa? Karena dengan kita memboikot secara tidak langsung, kita sudah berpartisipasi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, untuk menghentikan pembantaian yang terjadi di Palestina. Itu barangkali selemah-lemahnya iman yang bisa kita lakukan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Ijma', kata beliau, sepakat para ulama, tidak ada satupun berbeda pendapat bahwasanya tidak boleh sama sekali umat Islam membeli barang-barang yang menguntungkan Yahudi, yang menguntungkan musuh Islam, di mana dengan keuntungan itu mereka akan semakin kuat, mereka akan semakin menjajah umat Islam. Tidak boleh, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Sumamah. Sumamah ini dari satu kabilah, di mana kabilah tersebut mereka petani gandum. Nah, kafir Quraisy yang sering mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering mengejek Islam, yang ingin menghancurkan Islam, menjatuhkan Islam. Sumamah mendengar kabar tersebut, sehingga beliau berpesan kepada kabilahnya, wahai kabilahku, jangan engkau menjual gandum kepada kafir Quraisy. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ketika Sumamah memerintahkan kepada kabilah-kabilahnya, mereka adalah petani-petani gandum, tidak menjual gandumnya kepada kafir Quraisy, mereka tidak tahu apa yang bisa mereka makan, karena itu makanan pokok mereka. Sehingga dengan memboikot, dengan tidak melakukan hubungan dagang dengan mereka, bisa melemahkan kafir Quraisy. Dengan melemahkan mereka, maka mereka juga akan berpikir beribu kali untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan Islam dan membunuh umat Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kafir Quraisy ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, batalkan apa yang disampaikan oleh Sumamah agar gandum dijual kembali kepada kami. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy memohon-mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan tidak ada gandum tersebut mereka tidak bisa makan, tidak bisa beraktivitas dan seterusnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa perang salib, salah satu peristiwa sejarah yang luar biasa, umat Islam juga dibantai luar biasa, banyak sekali korban di antara umat Islam. Ulama-ulama juga ikut dibantai. Salah seorang ulama yang hidup pada zaman itu adalah Imam Turtushi Al-Maliki, madhabnya Maliki. Al-Imam At-Turtushi melihat umat Islam dibantai, ulama-ulama dibunuh, sedangkan umat Islam sendiri lemah, raja-raja Islam juga lemah. Maka beliau mengambil tindakan. Apa tindakan yang bisa beliau ambil? Dengan fatwa. Beliau memberikan fatwa kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin dimanapun kalian berada, haram hukumnya bagi kalian untuk membeli dan memakan keju, karena keju diproduksi dari Persia, Jubna. Sehingga setelah beberapa kali Turtushi berfatwa kepada kaum muslimin, di mana pada masa itu keju adalah bagian utama dari makanan. Kalau kita makan nasi dengan lauk, maka pada zaman itu roti dengan keju. Kalau tidak ada keju tidak sah makan. Maka betapa pentingnya keju. Tapi Imam Turtushi mengatakan jangan makan keju. Berat bagi kaum muslimin. Tapi karena untuk tingginya Islam, agar tidak berlangsungnya dibantai umat Islam, mereka ramai-ramai memboikot keju. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tindakan kaum muslimin tersebut memboikot produk musuh sedikit demi sedikit menjadi sebab
kemenangan kaum muslimin dan melemahnya orang-orang kafir sehingga tidak membantai lagi umat Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita secara pribadi bisa untuk memboikot produk-produk yang tidak berafiliasi kepada Islam, produk-produk yang tidak menguntungkan umat Islam atau sebaliknya menguntungkan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Tapi barangkali anak-anak kita berat. Oleh karena itu mari kita ajarkan mereka, mari kita sadarkan mereka, karena ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Dan bukan tidak mungkin 10 tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, kafir Quraisy, orang-orang kafir tersebut, orang-orang Yahudi tersebut juga akan menghancurkan umat Islam di wilayah-wilayah yang lainnya. Maka oleh karena itu mulai sekarang sadarlah, kembali kita kepada jalan yang benar, bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini ada manfaatnya bagi kami dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.